jadi kita hari ini akan semacam podcast. Ya, Terus ya kita akan mengundang pendetanya yaitu adalah narasumber yang luar biasa sekali. narasumber yang luar biasa, yaitu pendeta Jos Ferry. Jos Ferry. Silakan. Wuh, Silakan Pak, silakan. silakan Pastor. Oh ya, sebelum ini biar jemaat tahu kita ini loh. Oh iya, Teman-teman tadi waktu masuk dapat amplop sama kertas sama pulpen. Nah, itu teman-teman bisa isi. Lalu nanti sekitar 20 menitan setelah ini nanti kita akan kumpulin pertanyaan-pertanyaannya. Lalu kita akan langsung tanyakan ke Pastor Jos Pastor. Ferry. Iya. Jadi ada yang udah dapat, ada yang belum angkat dapat tangan? juga? Yang belum dapat? Coba yang belum dapat ada? Enggak ada? Belum Belum dapat. dapat? Oh, nih, tolong. Asyar ada yang belum Asyar. dapat nih. Yang singer 2, kayaknya belum 3. pada dapat, singer yang pelayanan belum pada dapat nih. Yang belum dapat nanti bisa mintain aja ya ke Asyar dan pengurus yang di sekitar. Ini ada yang belum dapat nih, yang pelayanan tadi, yang singer, yang choir. Lucu-lucu sekali loh mereka. Iya. Luar biasa. Oke. Saya boleh stylein dulu gak Pak? Boleh. Ini ke Oh iya loh. pendekan, Ini Pak. Pendekan. Boleh, Iya. boleh loh. Ayo kita Pastor luar biasa. Bagaimana kabarnya Pastor? Pastor mic-nya Pastor. Pastor mic-nya enak. Gini, kamu gue pegang aja. Gini aja. Ya, udah gini. Biar lebih santai Pastor. Nah, Thank you. Punya saya nggak bisa nih. doain dulu. Oh iya. Nah kan? Nggak tahu. Bukan Oh nggak iya. bisa. Mohon maaf, Tanya sama WR dulu. masih training. Kita masih training. Ini lagi magang kita. Jam sendiri. Tuh kan magang lihat. Udah saya takut. Pastor, saya grogi sekali nih. Ini ketinggian. Oke, kita mulai aja ya guys ya. Pastor, kita mau tentang pertobatan nih Pastor. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kita sampaikan ke Pastor, yaitu yang mau saya tanyakan adalah apa sih itu pertobatan? Pertobatan itu apa sih Pastor? Udah deh. Ya, wis. Kirain mau disuruh borong gitu kan. Baik, ada beberapa hal yang saya memang udah siapkan. Tentunya saya mau mulai dari asal usul kata dulu ya. Ya kan, asal usul kata dulu. Kalau bahasa kerennya itu namanya etimologi. Jadi sebelum lu ngomong lu mesti tahu dulu nih arti omongan itu apaan gitu loh. Kata pertobatan di dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru, kalau di perjanjian lama itu menggunakan kata suf, ada tesufah juga. Lalu kemudian kalau di dalam perjanjian baru itu ada istilah metanoia dengan epistrepo. Menariknya begini, kalau versinya perjanjian lama itu lebih kepada berbalik dari dosa kembali menghadap Allah gitu. Kalau di perjanjian baru ada kata yang mewakili cukup deep ya. Dia pakai kata metanoia. Jadi nggak hanya dia berbalik dari dosa kemudian menghadap kepada Allah, tapi juga memperbaharui cara berpikirnya dengan cara berpikir yang baru. Kurang lebih sederhananya begitu kalau dari asal usul kata. Iya. Ternyata ada perbedaan di perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Terus Dari- melengkapi. Oh, melengkapi. Saling melengkapi. Melengkapi. Tapi Pastor, aku tuh penasaran deh. Soalnya kan kalau misalkan kita baca Alkitab nih, itu kita lihat kalau di perjanjian lama itu tuh bisa kayak orang berdosa, terus mereka langsung sambar petir misalnya, langsung hangus gitu. Ngeri. Iya kan, kayak ngeri banget. Kalau ya. misalkan mereka berdosa, mereka bohong aja, itu mereka langsung bisa lenyap gitu. Nah, sedangkan kalau di perjanjian baru itu kok kesannya kayak oh ini lumayan agak lembek nih kalau kasarnya, kalau hukumnya tuh kayak Dipermudah. jadi nggak seserem, nggak semengerikan perjanjian lama. Nah itu sebenarnya perbedaannya itu gimana sih Pastor dalam pertobatan itu? Kalau lu tahu sekarang nggak seserem perjanjian lama. Kelihatannya sih seperti itu Iya. Pastor, karena kan ya maksudnya ya kita sebagai manusia kayak misalkan kita berdosa nih, ya nggak kita nggak hilang gitu loh Pastor. Kita Iya. kayak masih dikasih. Dan kalau yang perjanjian lama kan kalau kita mau bertobat itu kita harus siapin korban bakaran yang nggak boleh
bercacat, terus banyak banget yang harus kita lengkapi itu semua. Sedangkan kalau yang perjanjian baru, kalau yang saya tangkap, kita cukup berdoa dan mengakui dosa kita dan bertobat. Nah, maksudnya kan dari perjanjian lama kayaknya lebih banyak banget yang harus kita kompletin, sedangkan di perjanjian baru sangat dipermudah gitu, Pastor. Oke, sebetulnya kalau mau bicara pertobatan versi perjanjian lama dan versi perjanjian baru, ya, terus kemudian kita bilang dalam urusan skala ribet, ya kan yang dia Iya. bahas kan ribetnya kan, Ya. gitu kan. Sebetulnya si perjanjian lama ribet di depan, perjanjian baru ribet di belakang. Oke. Pelan-pelan ya nih ngerti. Iya. Bentar, bentar. Saya Kenapa belum gue bilang mencerna. yang satu ribet di depan, satu ribet di belakang? Karena kalau di perjanjian lama itu harus dengan upaya sendiri, dengan kegiatan-kegiatan yang sangat bermoral, itu dilakukan dengan kegiatan yang ditujukan kepada Allah, dan beberapa kejadian di dalam perjanjian lama itu juga apa yang mereka harus lakukan itu ada wakil Tuhan di situ yang memberikan direction, memberikan informasi tentang lu kalau mau tobat tuh bikinnya gini gitu. Itu di perjanjian lama. Dengan keterbatasan informasi, terus kemudian dengan keterbatasan diri, karena kan harus mengupayakan dengan kekuatan sendiri kan, Iya. gitu ya. Contoh seperti Yunus, Tuhan perintah ke Niniwe untuk menyampaikan pesan Tuhan akan kemarahannya sehubungan dengan cara hidup mereka yang ngaco gitu, penduduk Niniwe. Lalu kemudian setelah Yunus datang menyampaikan pesan itu, kemudian mereka bertobat dengan pola berpuasa. Itu ekstrim banget. Iya. Kalau baca sejarahnya, Niniwe itu adalah bangsa yang begitu ekstrim secara pertobatan dalam hal berpuasa. Karena mereka itu berpuasa nggak hanya dari yang dewasa, berpuasa yang anak kecil, berpuasa sampai ke bayi, berpuasa sampai ke hewan, Oh, sampai ke hewan. ke hewan ternak. Ya, lu bisa bayangin nggak, ternak nggak boleh makan puasa. Gitu. Iya. Nggak kepikir sih, pasti berontak. Saya sempat menganalisa sih gitu ya. Kemungkinan ya ada yang punya ini pet di rumah, doggy. Ya, Saya punya. cukup kalau yang doginya agak sedikit agresif, itu kan ada yang buat tutup, gue lupa lagi namanya apaan. Ya. Apa? Songsong. Selongsong ya? Songsong. Gila bahasa lu Jakarta Barat banget. Selongsong ya. Yoi deh begitu deh buat tutup bacotnya kan gitu kan deh. Iya, Gitu. iya, betul. Ada kemungkinan tuh penemunya orang Niniwe tuh. Oh. Iya lah gimana bikin kambingnya puasa ya kan, nggak bisa Iya, ini iya. ya kan. Iya, begitu. benar. Ya, Buat cuma bukan ngatur itu sih yang mau mereka. dibahas gitu. Cuma Iya. yang gue mau bilang gini, ketika di perjanjian baru sebetulnya kita ini udah terpagari banget. Terpagari banget. Kalau yang tadi kamu bilang ini sama geledek apa segala macam, emang itu benar. Karena ada kejadian ya anaknya Harun namanya Nadab sama Abihu ya. Setelah ditabiskan jadi imam, lalu kemudian mereka mulai melayani pertama kali. Ketika melayani pertama kali mati di tempat tuh. Bukan karena nggak kudus, kasus kesucian bukan, tetapi karena mereka melakukan sesuatu yang di luar dari ingredients yang Tuhan tetapkan, Oke. aturan yang mereka tabrak karena atas dasar inovasi. Biasalah anak muda kan inovasi kan, gitu kan. Tapi ternyata inovasi ini menyalahi aturan, gitu. Sampai akhirnya dia mati di dalam. Gitu. Itu perjanjian lama. Nah kalau di perjanjian baru, kita ini sebetulnya sangat-sangat terpagari, blocking banget. Kenapa saya bilang blocking? Pertobatan kalau di sekarang ini dipahami dengan, oke, gue udah ngerti yang bukan karena gue bikin yang jahat, terus gue mau tobat, bukan. Tapi karena gue udah ngerti ini sekarang yang benernya gimana. Oh. Karena gue ngerti yang benernya gimana, maka langkah yang harus dilakukan adalah bertobat. Makanya pertobatan itu beda sama kapok. Pertobatan beda sama kapok. Kalau kapok tuh lu ke gap. Ketahuan. Oh, iya. Itu lu kapok tuh. Ya, kalau pertobatan itu bertobat terus ada pertobatan kan gitu kan ya. Kalau bertobat itu lebih kepada kesadaran akan ini salah. Terus gue pengen
yang benar gitu. Oke. Nah, jalannya dimulai dari repent tadi. Nah, bertobat, dia berhenti lakukan yang salah, dia mulai lakukan yang benar, dan untuk melakukan apa yang benar, itu dia nggak bisa lakukan di versi perjanjian lama, nggak ada yang sanggup. Oke. Di perjanjian lama belum ada Roh Kudus dicurahkan kan? Iya. Belum. Nah, kalau di masa sekarang, lu nggak cukup hanya berhenti lakukan yang salah, tapi kamu mulai lakukan apa yang benar, dan untuk mulai lakukan apa yang benar, kita punya stepnya. Step 1, you bertobat. Step 2, you beri diri dibaptis. Setelah itu kamu terima 2 benefit. Yang pertama adalah pengampunan dosa. Yang ketiga, yang pertama pengampunan dosa. Yang kedua kita dapat karunia Roh Kudus. Kenapa kok terima karunia Roh Kudus? Karena setelah seseorang diampuni, Roh Tuhan itu tinggal dalam diri yang percaya ini. Nah, kenapa saya bilang sekarang sebetulnya ribetnya di belakang? Karena gini, di zaman dulu Tuhan tuh sebetulnya lebih excuse. Kok bisa ya? Kok gitu? Iya. Yang pertama, Hah? pengampunan baru diberikan setelah orang itu melakukan sesuatu. Perjanjian lama. Oke. Kita lakukan dulu baru diampuni. Lu dapat rewardnya pengampunan. Oh, iya. Oke, itu yang pertama ya, itu perjanjian lama. Yang kedua di perjanjian lama, lu mesti lakukan itu yang benar dengan kekuatan lu sendiri. Iya. Ya kan? Gitu. Terus untuk lu lakukan apa yang benar, lu punya informasi yang terbatas karena Alkitab belum jadi di perjanjian lama. Di masa sekarang kita keblokeng habis. After lu bertobat, beri diri dibaptis, terima pengampunan dosa dan pendiaman Roh Kudus, lu ngancing. Kenapa gue bilang ngancing? Yang pertama, kamu bicara reward. Reward udah dikasih di depan lewat karya salib Kristus. Oke. Iya. Udah di depan tuh, ya kan? Benar, Habis itu lu dikasih tuh namanya manual book, Alkitab cuy. Ya. Jadi lu nggak bisa bilang sekarang, tapi gue nggak tahu ya gimana ya mau hidup dalam pertobatan. Ya Alkitab lu baca, itu manual booknya. Terus kalau dulu orang bisa bilang, aduh gue nggak sanggup, gue capek nih. Dulu bisa, sekarang lu nggak bisa bilang capek, karena dia udah taruh rohnya di dalam lu. Oke. Gitu. Jadi rohnya yang menguatkan kita untuk menjalani pertobatan kita itu ya, Pastor. Harusnya begitu. Karena ada kejadian juga, si roh akhirnya jadi pasif karena kita nggak mau nurut. Keinginan daging kita yang terlalu kuat sampai dia kalah ya. That's Pastor ya? it. Dan itu keputusan kan. Decision dari kita semua. Yes. Gimana? Bingung? Yang saya tangkap sih benar tentang mindset ya. Jadi di perjanjian baru ini kita yang diubahkan itu pola pikir kita gimana kita lebih diperbarui lagi. Ya, lebih tepatnya seperti itu ya. Yang Dengan keterbatasan tapi kalau di perjanjian lama. Kalau sekarang kan kita kayak unlimited ya. Iya, kesannya kayak ya udah Pengampunan di karya kalau di perjanjian lama lu lakukan yang benar biar lu selamat. Kalau sekarang Yesus sudah kasih DP-nya. iya. Kan gitu kan? Benar. Tinggal kita ngejalaninnya aja. Dengan jalanin aja gitu. Kayaknya ada bagian dari prinsip gereja di sini deh. Kalau prinsip iya. visi misi kita itu adalah dengan melayani kita menyempurnakan pertobatan kita. Itu kan? Yes. Ya, itu. Nah, sekalian nih Mas Iya, Dar, sekalian. mumpung menyinggung-nyinggung ke visi misi gereja kita. Sebenarnya kita mau nanya nih Pastor, sebenarnya apa sih korelasinya antara pelayanan dengan pertobatan? Dan saya kayak banyak teman-teman di sini tuh kayak nanya gitu loh. Emang boleh ya saya tuh melayani tapi saya belum bertobat? Saya masih berdosa lah ya. kita berdosa. masih berdosa, masih hidup dalam dosa, masih ini boleh nggak saya tuh melayani gitu? Karena mereka masih banyak yang masih jangan gua nggak mau pelayanan dulu karena nggak layak lah kita. nggak layak, merasa nggak layak gitu, Pastor. Itu bagaimana, Pastor? Orang yang bertobat untuk dia menghidupi pertobatannya, pastilah dia melayani. Oke. Kalau kita bicara tentang melayani Tuhan, mari kita pisahkan antara kamu berkegiatan dan kamu melayani Tuhan. Contoh ya, kalau tadi kan di-compare nih antara melayani tapi hidup gue belum benar-benar amat nih, gitu ya. Sebetulnya tanpa bertobat, lu bisa pelayanan, tapi sebetulnya namanya bukan pelayanan itu. Lu bisa berkegiatan sebetulnya. Gitu loh. Jadi itu masih termasuk, tapi itu hitungannya bagaimana, Pastor? Itu hitungannya adalah lu bukan lakukan itu buat Tuhan.
Lu lagi lakukan itu aja karena lu mau melakukan kegiatan. Ya, benar. Nggak perlu Kristen untuk main drum itu kok. Iya, iya. Ya, nggak perlu Kristen untuk jadi singer, nggak perlu Kristen. Iya, benar. Gitu. Tapi itu berkegiatan gitu loh. Tapi kalau if lu bener, lu emang bertobat, berarti kan lu emang udah beri hidup lu buat Tuhan. Ya mungkin agak kabur sedikit sekali bahasanya ya. Melayani Tuhan itu, ini underline ya, nggak ada di bahan gue. Melayani Tuhan itu ya lu sebetulnya lagi melayani perasaannya Tuhan. Oke. Nah cuman kalau lu belum beri hidup lu, ya lu sendiri nggak paham sebetulnya hati siapa yang lu mau senengin. Yes. Wow. Gitu. Merinding gua dengarnya nih. Jadi Lu jangan bawa bulu, gue tersinggung. Ini bener. Gue mau beneran. merinding udah nggak bisa. Soalnya kalau soal melayani ini kan yang itu ngerasa kalau diri kita nggak pantas gitu kan. Itu yang Iya. yang memblocking kita untuk serahkan hati kita lebih tulus lagi untuk melayani Tuhan. ya ini jadi refleksi lagi ke kita ya. Iya. Jadi refleksi ke kita lagi untuk kayak oh yang emang pelayanan nih coba dilihat lagi gitu ya pastor hatinya ini benar-benar untuk Tuhan atau cuman sekedar berkegiatan. Itu kan Yes. itu penting banget tuh untuk kita tuh tahu Buat yang menyelenggarakan atau memberi kesempatan untuk teman-teman melayani komunitas youth, itu kalian nggak ada ruginya. Gitu. Tapi mereka yang bukan mengerjakan ini karena merespon kasih Tuhan, cuman mau berkegiatan. Karena ada dua tipe kan ya. Ada yang nggak berani gue ngelakuinnya, gue sendiri belum bener-bener amat. Ada lagi yang lebih kurang ajar. Gue ngelakuin aja deh buat nebus yang kemarin. Oh. Ada lagi yang lebih gila nih. Iya, Gitu loh. saya cicil deh. Ya, ya kan? Ya. Lu kira Shopee Pay kali ya gitu kan. Pay letter gitu ya. Nah, ada lagi yang begitu. Cuman lepas dari itu semua, sebetulnya buat komunitas yang membuka dirinya untuk siapapun ya you mau do something buat Tuhan silakan. Tapi mereka yang tidak melakukan di dalam pertobatan, lu tunggu aja tanggal mainnya. Dia capek bikin itu. Oke. Dia capek hidup drama tuh capek loh. Hari Minggu bantu pelayanan, hari Sabtu, hari Senin sampai Sabtu jinah, ya kan? Senin sampai Sabtu hidupnya ngaco gitu. Terus hari Minggu dia perform. Bisa nggak di masa sekarang? Bisa. Kenapa? Karena emang ini masa anugerah. Cuman ya dia capek lah hidupnya lah ya, nipu diri sendiri. Udah nipu orang. Kalau Tuhan mah nggak bisa lu tipu. Dia tahu. Ya, dia tahu gitu. Kalau Tuhan kan cuma masalah ya udah ya gue masih kasih jatah lu hidup gitu. Moga-moga lu Senin masih ada. Oke, moga-moga Senin masih ada. Kita hidup di Jakarta kan. Yes. Lu ngegas nggak perlu pakai IR6, pakai Honda Beat kalau ditabrak tronton juga kelar di sini. Iya. Kena paku juga kelar sih, paku bumi. Nah, iya, pakunya. Jangan terpaku dengan kata pakunya ya. paku bumi Iya. segede apa? Oh, berarti pelayanan tuh refleksi hidup kita ya. Maksudnya kayak hati kita yang lebih harus benar dulu baru itu bisa. Ya untuk bener dulu aja kan sebetulnya ngerespon kasihnya Tuhan ya. Betul. Gitu. Itu sih. Wow, luar biasa sekali. Pastor, kalau soal pertobatan ini kan kita bisa aja kan, nggak mau ngebohong lah. Ternyata kita jalanin berapa minggu bisa, balik lagi harus berbohong. Nah kayak gitu itu termasuk pertobatan atau enggak ya? Karena melakukan hal yang sama kembali lagi. Itu mah dia nggak berupaya ya hidup di komunitas yang mendukung. Terus orang biasanya kalau sampai dia jatuh bangun gitu. Tobat lagi kumat lagi. Sebetulnya bukan setannya yang kuat gitu sebetulnya. Tapi dia sendiri yang tidak memperkuat dirinya. Karena untuk memperkuat diri itu kita nggak bisa sok kuat. Yang pertama, kamu tuh suka nggak dengan firman gitu. Kalau kamu aja nggak suka dengan Alkitab untuk kamu baca, kita nggak bicara ngomong sampai level pelajari ya. Pelajari ntar, baca dulu aja. Gitu. Karena tuh kata-katanya punya kuasa kok. Gitu. Kalau di situ aja dia nggak start dari situ, ya begitu memang biasanya. Berarti Jatuh lagi. Komitmen ya. Kita ngomong tentang komitmen. Berarti mungkin Ingat loh, ada kata metanoia loh tadi. Oh, oke.
Iya, Metanoia itu pembaruan iya. pikiran. Pembaruan. Dari mana sih dia membarui pikirannya? Nggak bisa dari motivasi, dari Alkitab. Dia Oke. baca, dia pelajari. Alkitab itu kan isinya pikiran dan perasaan Tuhan kan. Buat kalian yang muda-muda, kalau nggak mau ribet dengan sejarah dan lain sebagainya, lu sikat habis aja deh Mazmur sama Amsal, bijak lu, gitu. Benar. Baca aja itu, gitu. Dan ketika itu masuk, nyimpen kan di memori kita kan. Besok-besok lu ada sebuah situasi yang lu harus pilih sikap lu, itu bekerja tuh firman. Gitu. Iya. Jadi satu, ya jangan nggak suka firman dong, gitu kan. Terus ada di komunitas yang mendukung dong. Gitu. Betul. Kalau enggak ya hidup dengan siklus yang seperti itu. Gitu. Berarti pertobatan tuh bukan cuman kita berhenti melakukan dosanya, tapi bagaimana sikap kita untuk lebih dekat lagi dengan Kristus gitu. Ya Kristus mungkin itu. kalau yang tadi berikutnya, kalau saya mau bantu terjemahin, Hmm. nggak hanya berhenti bikin yang salah di hadapan Tuhan gitu. Tapi lu mulai hidup bukan buat diri lu sendiri, lu hidup buat Tuhan. Oke. Gitu. Makna pertobatan. Iya, Iya. iya. Bagus Benar sekali. Oke, Pastor, untuk melanjutkan pertanyaannya nih, Pastor. Bagaimana ini ada yang nitip pertanyaan nih, Pastor. Kalau misalkan kita nih sudah memaafin nih, kita udah oke, aku maafin kamu. Kamu ini ngomongin ke ini ya, Pastor, kayak kepahitan gitu ya. Kayak aku udah maafin kamu. Ya udah, cuman ini masih kayak hati tuh ngomong bisa, ngomong gampang, cuma hati tuh masih belum beres, Pastor. Kayak hati tuh masih belum maafin, tapi kayak mulut kita udah ngomong cuma hati belum maafin. Itu bagaimana, Pastor? Jadi kayak apakah itu misalnya kayak pertobatan itu di bagian kepahitan itu bagaimana, Pastor? Ini gue lagi cari relate-nya nih tadi nih. Ya. Untung lu bagus, lu ending lu bilang untuk pertobatan gitu kan. Iya. Ya, itu relate lah, pasti ngerelate lah gitu. Sakit hati dengan hati tersakiti kan dua hal yang berbeda. Sakit hati dengan hati yang disakiti. Gini, kamu dihina orang dan kamu terhina itu dua hal yang berbeda. Oke. Betul ya? Betul. Kalau kamu dihina orang dan kamu nggak accept itu, kamu nggak akan terhina. Oh. Ya. Tapi kalau kamu accept, ya lu terhina. Kembali ke bahas soal pengampunan. Kenapa ada mengampuni? Berarti kan ada kasus dong. Iya. Yes. Ya kan ada kasus dong. Gitu. Mengampuni itu nggak mudah. Mengampuni nggak boleh dibikin ribet juga. Ya. Dan untuk orang-orang yang paham gitu bahwa Tuhan mengasihi dia apa adanya, bukan ada apanya. Pemahaman itu ini yang dibalik lagi namanya metanoia. Metanoia tadi, perubahan berpikir tadi dengan polanya Allah, itu membuat kita mampu kok untuk melakukannya. Kalau bicara masalah rasa sakit, itu proses. Karena Alkitab nggak pernah ajar kita mengampuni dan melupakan. Lu jangan halu deh. Karena mengampuni dan melupakan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang setelah dia mengampuni kemudian dia amnesia. Ya. Ya. Kalau nggak bisa. Gitu. Karena yang harusnya kita lakukan adalah mengampuni dan mengasihi kembali. Oke. Tapi jangan goblok. Kalau kasusnya adalah kerjasama dan ini orang ngaco, bukan berarti kita harus berjalan lagi bersama. Oke. Tapi mengasihi kembali itu ya. Gitu. Temen masih, tapi untuk urusan yang lain ya. Ya paham dong. Paham. Kita nggak bisa make it deal dong, ya Yes. kan? Betul. Berarti tapi kalau misalkan dia masih melakukan hal yang sama terus, Pastor, kayak misalkan mungkin keluarga misalnya, Pastor. Itu bagaimana tuh, Pastor? Kan kayak gitu kan kita nggak bisa kayak lepas kontak gitu loh. Orang-orang toksik di sekitar kamu bukan urusan kamu untuk merubah dia, dan bukan urusan saya juga. Gitu. Justru kadang-kadang ya si toksik ini nih, itu bisa kepake buat kita untuk kita diubahkan lebih lagi. Jadi upgrade diri lagi ya. Iya. Yoi, lu kalau mau latih sabar, Setuju. itu kan bukan lu latihan napas ya. Pokoknya sekali tarik, keluarinnya harus 5 menit untuk melatih sabar. Nggak gitu. Kadang sering kali yang terjadi adalah untuk melatih sabar, Tuhan izinin tuh orang-orang songong ada di sekitar lu. Supaya lewat mereka, kamu terlatih. Ada lagunya ya, terlatih patah hati, tau gak ya?
Nggak tahu. Ini pada tua-tua semua Pastor. Yoi men. Udah belum anak muda nih. Nggak tahu lagunya. Kayaknya tadi terlintas set tapi hilang. Nah. Loh kok hilang? Berarti nggak penting berarti. Iya. Luar biasa. Oke. Oke. Ini yang teman-teman buat pertanyaannya apa udah semua? Ternyata sudah lebih dari 20 menit. Lebih dari 20 menit. Iya. Bisa tolong dikumpulkan. Mungkin bisa dikumpulkan. Nanti Pak Guru bakal nilai Ada lagi. dari teman-teman. Dari teman-teman ada Iya. pertanyaan Pastor. Oh, parah nih. Iya nih. Tuh udah ada yang siapin pertanyaan banyak tuh Pastor. Tenang Pastor. Ya, iya. Sampai jam 7 kali. Oh iya nih. Ini udah pada sarapan kan tadi? Ya udah kita gas aja. Nih Pastor sambil menunggu tim-tim Oke, Asyir yang oke. mengumpulkan pertanyaan, kita ada lagi nih Pastor beberapa pertanyaan yang kita bisa tanyain. Nah, Ya, Pastor, yang saya mau tanyain kadang kita punya rasa iri ya sama temen yang sebenarnya dia kok hidupnya awalnya kayaknya nakal, terus entah itu ugal-ugalan atau enggak ngambil kepunyaan orang lain. Tapi kenapa dia lebih diberkati lagi? Kan kadang rasa iri tuh kok bisa ya saya ngikut gereja kok dia lebih diberkati. atau mungkin Pastor biar connect ke Ah. tema kita, Ah. mungkin kayak mereka ini yang hidup di luar pertobatan nih Iya, Pastor. di luar pertobatan. Mereka kok kayak kesannya diberkati sekali gitu hidupnya. Sedangkan Sedangkan kita kita yang kayak kita yang hidup dalam Tuhan, mungkin Hmm. kita yang mengejar, kita yang baca firman, Yes. itu kayak kesannya kok dia lebih diberkati ya? Iya. Kok dia punya lebih banyak gitu loh Pastor. Iya. Itu bagaimana Pastor? Sikap kita harus seperti apa Pastor? Saya ingat ada satu narasi di Mazmur yang Daud bilang jangan marah terhadap orang yang berbuat curang. Hmm, hmm. Eh, jangan iri hati terhadap orang yang berbuat kelaliman gitu ya. Jadi ada di Mazmurnya dia tulis gitu. Ada kondisi di mana Daud sendiri pernah ngalami kegalauan itu. Sebetulnya mungkin kata yang dipakai bukan diberkati, bukan. Hmm. Kata yang mungkin kita gunakan adalah kayaknya hidupnya dia aman-aman aja ya. Ah, Oh, yes. Gitu Lebih ya. masuk, lebih Padahal masuk, ngaco lebih nih masuk. gitu ya. Hmm. Di luar jalannya Tuhan gitu ya. Itu sementara gitu loh. Dan kalau bicara kita kok kayaknya nggak jauh lebih baik. Hmm. Kadang-kadang seringkali yang terjadi sebetulnya kata berkat itu yang kita nggak paham sebetulnya. Karena berkat itu kan bicara restu Tuhan ya. Hmm. Berkat nggak bicara cuan Yes. Yeah. gitu. Karena untuk kamu jadi kaya, saya banyak kok kenal orang kaya tanpa Yesus. Gitu. Iya. Banyak, Iya. banyak gitu. Dan memang bukan ke sana poin interestnya gitu loh. Cuman memang ini seringkali membuat kita jadi gagal fokus memang. Kok kayaknya pertobatan gue sia-sia ya. Dia hidupnya nggak serius banget sama Tuhan, kok kayaknya lebih baik ya gitu. Nggak dapet sih sebetulnya kita compare begitu. Karena pertobatan dan bertobat, Hmm. ingat ya, Pertobatan dan bertobat itu momentum. Bertobat itu momentum. Mau bertobat itu momentum. Hmm. Menghidupi hidup bertobat itulah yang disebut pertobatan. Oh, oke. Oke ya, Berarti panjang banget ya. panjang banget gitu. Nah dalam perjalanan yang panjang ini, kita kadang suka ngelirik nih ke kanan kiri gitu loh. Kok dia more better ya gitu. Hmm. Kayaknya hidup gue lebih susah nih ikut Iya, Tuhan iya. daripada dia gitu kan. Enggak lah, itu kelihatannya doang. Dan Daud udah pernah bilang, mereka akan lisut seperti rumput. Hmm. Satu hari mereka akan layu. Gitu. Jadi kita jangan gak usah ngeliat kiri kanan dah. Kita fokus sama Tuhan aja gitu. Ya, Pastor. fokus aja sama persembahkan hidup ini buat Tuhan. Karena memang nggak ada target kaya kan ya ikut Yesus ya. Yes, Gitu. yes. Enggak. Iya, benar. Bener. Nggak ada gitu. Malah bukan target. Malah yang terjadi pada orang-orang yang mengenal Tuhan melalui firman-Nya, yang terjadi yang firman janjikan adalah kamu jadi orang merdeka. Hmm. Merdeka dari penjajahan konsep dunia ini, Hmm. merdeka dari pola-pola dunia. Hmm. Kamu merdeka dari itu semua karena kamu memberi diri kamu untuk dikuasai oleh Tuhan lewat firman-Nya. Karena di sana kan kita pokoknya kalau gue bilang firman, kalau gue bilang Tuhan itu relate sebetulnya karena kan pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Relate ya. Gitu.
Jadi jangan mau dibodohin dengan mengkomparasi itu. Iya. Benar. Iya, dunia emang suka ngotak-kotakin Iya, sih. iya. Kayak suka ngotak-kotakin berkat tuh Iya. uang atau mungkin atau mungkin kayak berkat tuh ya semua jabatan gitu ya. Iya. Dunia emang suka bikin Padahal- bingung gitu iya, loh, padahal kesehatan itu ada salah satu berkat loh, kesehatan. Kita Iya. masih bisa dikasih kesehatan, masih bisa makan, masih bisa bernafas, itu udah berkat juga sih. Bukan nurunin ya, Ah, bukan nurunin standar ya, yes. gitu. Mhm. Karena kan kadang orang cuma nurunin kan, Hmm. karena lo nggak tajir terus lo bilang napas juga udah berkat kok Ah. gitu. Nggak bukan itu, karena memang kata berkat itu sendiri adalah artinya restu Tuhan. Hmm. Kata berkat itu sendiri adalah di mana hubungan antara Tuhan dan orang itu make it deal. Itu blessing. Hmm. Ya. Kebayang. Terjawab. Oke, iya. Jadi kita lebih ngerti lagi ya kalau ngeliat yang lain. Oke, Pastor. Selanjutnya kita ini udah pelayan pengurus belum? Belum. Oke, ini pertanyaannya sulit-sulit, banyak yang bagus, Pastor. Karena Iya. kan kita nggak bisa jawab semua. Mohon maaf ya karena keterbatasan waktu. Oh, Jadi itu lagi diklasifikasi. iya, lagi dicari, Pastor. Ini pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Nah, pertanyaan-pertanyaan menjebak. Sambil menunggu, saya masih ada tanya lagi, Pastor. Kenapa, Mas? Apa? Cepet banget. Cepet banget. Udah. Gue lihat itunya. Apa, jadi- Pastor? Coba lagi baca. Wih, terima kasih, luar biasa sekali. Oke, siapa nih, nomor berapa nih door Ya. prize-nya? Ayo kita lihat. Cek di bawah bangku ya. Ayo diingat ya nomornya tadi berapa tuh? Kadang yang begini door prize soalnya bukan pertanyaan. Iya. Ini saya taruh bawah dulu. Saya pegang. Sini bisa ada mejanya. Wih, ini ada ayat Alkitabnya. Wih, Iya. mantap. Di Lukas 12 ayat 10. Oke, boleh tolong ditampilkan. Lukas 12 ayat 10. Ada tertulis, barang siapa menghujat Roh Kudus. Wah, gila. Menghujat Roh Kudus. Wah, ia tidak akan diampuni, berarti ada dosa yang tidak bisa diampuni, dan apakah benar Tuhan itu Maha mengampuni? Kan saya Wah, bilang, ini Pastor. dia. Pertanyaan menjebak, Pastor. Menghujat Roh Kudus jangan pernah digambarkan sebagai bully. Karena nggak kesana konotasinya. Oke. Menghujat Roh Kudus konteksnya adalah tentang bagaimana seseorang tidak mau mempercayai Yesus Kristus Tuhan pada masa anugerah ini. Kenapa dikatakan tidak bisa diampuni? Hmm? Karena tidak ada kesempatan berikut. Berarti, wah, cuma sekali doang. Berarti itu apa? Bukan kesempatan untuk dia bertobat, bukan. Tapi nggak ada Yesus disalib lagi yang ketiga kali, keempat kali. Oh. Kalau lu di masa hidup hari ini udah nggak mau, udah tolak roh Tuhan. Karena kapan sih kita nolak roh Tuhan masuk dalam hidup kita? Iya ketika kita menolak untuk kita bertobat kan. Gitu kan. Nah ketika lu tolak hidup lu tolak momentum bertobat. Ditambah lagi yang lebih parah sih sebetulnya bukan sekedar ada orang yang nolak buat bertobat ya. Yang lebih parah dia mau bertobat tapi dia nggak mau hidup dalam pertobatan. Oh. Ini juga masuk dalam klasifikasi menghujat Roh Kudus yang artinya udah nggak ada season lain. Yang seasonnya banyak tuh Netflix. Kalau hidup ini jangan bercanda yang begitu gitu karena pilihannya cuma dua. Tuhan yang datang atau lu yang pulang. Oh, Gitu. gila ya. Berarti kalau menghujat Roh Kudus ini berarti itu levelnya mungkin sampai kita dipanggil Tuhan berarti, Pastor. Ya levelnya Maksudnya bicara sampai situ menghujat adalah lu menolak dia. dan kesempatan kita udah nggak ada lagi ketika kita sudah dipanggil dia. Kita sudah dipanggil Tuhan. Yes. Oke. Ternyata konteks yang kita tangkap dengan kata menghujat itu bukan yang seperti yang kita langsung cerna gitu aja ya. Iya. Soalnya kemarin waktu saya baca, ini tuh kemarin di Komsel sempat Iya. kita bahas, Pastor. Makanya nih, luar biasa banget. Karena ada yang nanya kan waktu kemarin di Komsel kayak pertanyaan yang ini. Terus kayak kita tuh bingung apakah dengan saya sekedar saat ini nih saya menolak Roh Kudus terus ya udah saya berdosa dan Tuhan nggak bisa ampuni. Kan konteksnya kepikirannya ke sana gitu. Padahal Karena kan kata menghujat. karena kata Yes, menghujat itu. betul. Karena kayak kan misalkan saya mau melakukan dosa terus saya inget nih Roh Kudus tapi saya tetap lakuin. Nah, itu kan sebenarnya kan udah menghujat kan. Nah, di situ kayak apakah saya udah nggak bisa diterima lagi gitu loh. Itu sih Pastor kemarin yang Yes.
Tapi sekarang udah lebih ngerti Iya, lagi ini ya. udah karena emang kejawab. Memang rencana Tuhan luar biasa ya. Rencana Ini Tuhan. ini ada di Komsel, jadi jangan lupa untuk ikut Komsel. Iya loh. Ya nggak bisa di skip ads-nya. Jadi dengerin aja di hari apa? Sabtu. Ya dari Sabtu kita jam 5 sore kita ada komsel. Jadi buat teman-teman yang mau berkomunitas, tadi kan Pastor juga bilang ya, kita harus tumbuh di komunitas yang sehat. Yes. Kita harus ya jadi kayak punya teman-teman yang saling membangun. Nah, kalian boleh tuh datang ke hari Sabtu jam 5 sore di Glow Tower lantai 6. Ya. Luar Luar biasa biasa sekali. banget. Iya, Ini gila. selanjutnya Pastor, ini ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman kita nih. Oke, siap. Ini Nambah pertanyaan terus. bagus. Nambah terus nih. Bagus nih. Udah lanjut nih, ini dulu deh. Itu dulu. Ini dulu. Ini kurang begitu mantap sih. Coba lihat yang itu. Nggak apa-apa kalau kurang begitu mantap berarti lu bisa jawab. Waduh. Oke, silakan. Saya mau toilet dulu sebentar. Iya Aduh. kan, ya kan. Berarti Gak dia apa-apa, gak apa-apa, Pastor. Ini Iya. naik itu dulu, Pastor. Ini kayak Ini. seru nih. Ini kayak di queue kita nih dulu. Pertobatan sama gak pembaptisan sama pertobatan sama pembaptisan sama tidak sih? Pertobatan dan pembaptisan sama enggak? Ya kurang lebih gitu. Enggak, karena baptisan kan next step, the next step gitu. Baptisan itu yang kita terima. Baptisan itu kan langkah kedua orang mau ikut Tuhan. Hmm. Langkah pertama kan bertobat. Heeh. Langkah kedua kan beri diri dibaptis. Oke. Kita nyerahin hidup kita. Ya benar-benar. Ya, itu salah satu tindakan iman lah, Hmm. baptisan itu. Ini tadi yang ini ternyata udah dijawab, Pastor. Sudah terjawab yang ini. Jadi kita next. Oke. Kita selanjutnya ini apa nih? Apakah dapat melibatkan? Oke. Mohon saya maaf, lagi. mohon maaf, Gabut. mohon maaf. Oke. Ini kita mesti baca dulu sebentar dan minta. Oke, saya bacain ya. Apakah tobat hanya melibatkan pengakuan dosa atau ada komponen lain yang perlu diterima? Ya kan nggak baca kan? Saya mikir tuh. Ini Oh, butuh, sorry. butuh hikmat Roh Ulang Kudus. ya. Ulang ya. Apakah tobat hanya melibatkan pengakuan dosa atau ada komponen lain yang perlu Ini banyak yang udah nih. Ayo nih yang dipertimbangkan kali maksudnya. Mm-mm. Ya. Saya ulang lagi. Apakah pertobatan hanya melibatkan pengakuan dosa atau ada komponen lain yang perlu dipertimbangkan? Mungkin mengakui aja udah cukup kali gitu. Mungkin ntar dulu yang di mana dulu nih, karena ingat kan tadi ada momen bertobat, Ya. ada kehidupan bertobat yang disebut pertobatan. Kalau mau dibilang yang penting gua ngakuin aja cukup, berarti sesi yang di sini dong. Oh, oke. Iya. Ya, karena sesi yang di sini kan udah lain lagi tuh, gitu. Kalau tadi kan ngomong cuman ngaku, berarti udah di sini dong. Udah, iya. Ya. Karena seseorang itu bertobat terus beri diri dia dibaptis aja, itu dia nggak perlu ngaku. Itu aja dia udah bilang kalau gue ini berdosa nih. Gitu. Oh, nggak secara langsung dia ngomong bertobat, tapi dengan tindakan aja udah pertobatan. Iya, karena emang sin lovers tuh parah ya. Sin Lovers. Ada komunitas baru loh guys, namanya Sin Lovers. Kalian kalau mau join, jangan. Iya, gara-gara ada ayat yang bilang mengakui, udah bikin nggak apa-apa, habis itu lu ngaku. Kalau ngaku selesai. Siapa bilang kok ngaku selesai? Betul. Luar biasa sekali. Pastor, ini ada pertanyaan lagi. Nah ini baru seru nih. Ini agak sedikit menggelitik. Apakah pertobatan masih bisa diterima oleh Allah apabila kita sudah mengganti kelamin atau operasi? Waduh. Oh, saya kayak mungkin ya gimana Pastor? Ini bagaimana Pastor? Ini yang ketawa. Pertobatan apapun diterima dengan catatan lo masih hidup. Oke. Berarti selama masih bernafas ya Pastor, itu kita masih diterima oleh. Iya. Kalau karena masalahnya kan pertobatan masih ada kesempatannya apa kagak kan gitu. Iya. Tapi jangan diganti ya guys. Jangan diganti. Jangan. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, bukan Iya. Adam dan Stephen. Set. Kan saya G panggilnya tadi. G. Jangan ke yang sana. Aduh. Ya, ampun. Oke.
Oke, masih ada lagi? Masih ada lagi nih, Pastor. Bagaimana cara bertobat sepenuhnya agar tidak berbuat dosa lagi? Ini mungkin dia nanya stepnya kali ya, Pastor. Ada, gue nih inget narasi lupa alamat biasanya. Hmm. Jadi memang oh oke. Mungkin kalau di saya punya materi itu bisa cek, saya lupa tapi page yang keberapa ya gitu. Ayo media kerja, Dia media kerja. di title-nya yang duka cita menurut kehendak Allah. Ya. Kalau bisa dapat ditampilin ya duka cita menurut kehendak Allah, di sana tuh saya beri acuannya dari 1 Yohanes 3 ayat 6. Udah muncul. Ya. Nah, mungkin bisa next dulu. Yang next ada ayat itu ntar. Coba di next. Nah, di 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang berada dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Saya garis bawahi dulu tentang tidak berbuat dosa lagi. Di sana tidak sedang menjelaskan atau memberi pengertian mengenai kamu menjadi resistance untuk tidak melakukan lagi. Tidak, bukan begitu. Tetapi karena kamu bertobat dan beri dirimu tadi, maka kamu akan jadi orang yang gak nyaman untuk berbuat dosa lagi. Bukan tidak dapat sebetulnya kata yang digunakan ini. Ya. Tapi menjadi tidak nyaman. Nah, duka cita menurut kehendak Allah itu menghasilkan pertobatan. Berhenti lakukan yang salah. Hidup dalam pertobatan itu tidak menikmati dosa lagi. Kemudian memulai melatih diri melakukan apa yang benar. Nah, Mas, bukan di next tapi di undo. Coba. Mundur, mundur. Terus. Mundur. Terus. Satu kali belum. doang. Oh, bukan, kebanyakan. Mundur. Yang tadi, yang sebelumnya. Mundur. Nah, ini loh. Ini yang namanya pertobatan. Jadi tolong bedain antara bertobat dengan pertobatan. Oke. Ya. Ya, berarti kalau pertobatan itu lu udah bertobat. Kalau lu bertobat berarti lu belum hidup dalam pertobatan. Karena pertobatan itu kan kehidupan after lu bertobat gitu loh. Nah, ketika seseorang itu bertobat, dia harus hidup dengan duka cita menurut kehendak Allah. Itu yang namanya hidup dalam pertobatan. Duka cita menurut kehendak Allah itu lu nyesek di depan. Ya, itu duka cita menurut kehendak Allah yang mengerjakan pertobatan. Ya. Lu nyesel sebelum lu lakukan. Dan lu jadi orang yang selalu setuju dengan Tuhan. Oke. Setelah saya bertobat, masuk dalam kehidupan pertobatan berjalan sampai hari ini. Dulu di awal-awal tahun-tahun 90-an. Hari-hari saya sering kali dipenuhi dengan tangisan. Ya. Satu, tangisan terharu akan kasih Tuhan. Yang paling sering yang kedua, tangisan karena saya harus menahan diri saya untuk saya nggak bantai orang. Karena saya masih punya kekuatan untuk sikat ini orang. Tapi saya memilih untuk menjadi setuju dengan Tuhan. Dengan jalan mengasihi orang-orang ini. Dan itu duka cita menurut kehendak Allah. Di mana lu nyesek di depan. Tapi lu selamat endingnya. Ya. Untuk tidak menikmati ini lagi ya, untuk tidak menikmati dosa itu lagi. Gak nyaman karena nggak lu nyaman. udah dikuasai sama kebenaran kan. Gitu. Tapi menarik nih Pastor. Tadi Pastor sempat singgung dikit tentang pertobatan Pastor nih. Boleh nggak sih Pastor kita sharing singkat pertobatan Pastor dulu tuh seperti apa? Kayaknya ini ini panjang sekali loh. Oke, Pastor no detail, just draft. Ya, draft. singkat. Kalau nggak satu bahan lagi ya. Karena enggak, kalau detail akhirnya bukan kemuliaan buat Tuhan, kemuliaan buat gue ntar. Ya, jadi draft. Saya dibesarkan di keluarga Kristen yang tradisional. Saya anak yang penakut.
Saya anak laki-laki satu-satunya waktu itu. Jadi belasan tahun saya anak tunggal. Dan karena saya anak yang penakut, ibu saya capek ngelihat saya pulang sekolah nangis, diganggu dikit nangis. Ya. Akhirnya dia masukkan saya di bela diri di usia yang terlalu dini. Ya. Ya, jadi saya ikut itu udah dari SD kelas 1 tuh udah ikut. Gitu. Dan itu membuat timbulnya keberanian. Dan memang di rumah kami itu agak chaos juga. Gitu ya. Kristennya sangat munafik lah. Gitu. Di kehidupan orang tua juga nggak bagus. Sampai akhirnya ada konflik saya dengan orang tua yang membuat saya keluar dari rumah kelas 5 SD. Wow. Ya, dan setahun kemudian mereka ada keluarga masih sepupu yang ketemu saya di jalan dan saya dibawa pulang. Lalu kemudian selesai. Jadi pas pulang itu teman-teman saya tuh udah kelas 6. Gitu. Jadi lu bisa bayangin Iya, ya, ya, setahun. kabur setahun terus tiba-tiba balik ke rumah 2 minggu kemudian tuh Eptanas. Gitu. Berarti kan gue dari kecil udah nyogok ya. Lah ya bener kan kagak sekolah tiba-tiba gue punya. Ya, ada rapot gitu lah kan bisa. Ya at the end selesai, kelas 6 itu selesai. SMP kelas 1 ada kasus terjadi gitu. Dan saya akhirnya juga harus pindah-pindah sekolah. Kalau saya nggak keliru hitung SMP saya ada 8. SMA saya ada 5 gitu. Di Jakarta semua. Gitu. Dan bekerja juga di tahun itu tuh udah kerja untuk jadi tim bersih-bersih, tim sapu bersih dari beberapa penguasa. Tapi memang saya yang kelasnya single fighter gitu. Jadi bukan punya ormas apa enggak. Dan sampai akhirnya tahun 89-an itu udah pada lahir. Kalau kalian buka sejarah di Google tahun 89, 87 ada yang namanya Petrus ya, penembak misterius. Jadi ini adalah orang-orang yang mau dihilangkan, dihabiskan. Ya informasi yang ke masyarakat sebetulnya beda dengan agenda yang ada. Ya intinya adalah nama gua ada di situ. Ya. Dan saya menghilangkan diri saya untuk sementara waktu. Kocaknya gue ngilangin diri gue ke sekolah teologi. Gitu. Oh. Gitu. Jadi dengan pikiran gue tunggu Kapolri turun dulu deh, baru gue balik ke Jakarta gitu kan. Dan kenapa di sekolah teologi? Karena memang juga keluarga besar saya donasinya cukup besar di situ. Jadi saya kalau ada di situ gak akan diintervensi apa-apa, sembunyi aja dan akhirnya selesai. Gitu. Akhirnya selesai itu sekolah. Gitu. Selesai. Jadi saya sebetulnya kalau diminta kisah saya gitu, saya tuh paling minder ketika di sekolah teologi itu setiap hari kita ada kapel ya, ada ibadah siang gitu. Cuman the big fellowship itu ada di hari Jumat. Gitu. Nah gue tuh paling takut kalau di hari Jumat tuh secara lotre gitu dipilih untuk kesaksian sebelum si dosen kita khotbah. Gitu. Karena gue nggak punya hal yang exciting dalam hidup gue gitu. Kalau yang lain tuh gue ngeri-ngeri loh denger. Malam itu ketika di kamar ada cahaya. Nah, jadi itu keren-keren banget gitu kesaksian mereka. Gue punya kan apaan gue gitu kan ya. Tapi ya saya bersyukur karena akhirnya gitu. Saya bertobat di sana. Sementara saya bikin Tuhan jadi tempat pelarian. Jadi memang ada satu kejadian ya. Ada satu kejadian di kampus itu. Dimana ketika semester 3. Ya, kalian tahu lah ya semester 3 itu berarti udah masuk mahasiswa baru. Ya. Dan saya ketemu mahasiswa baru yang songong banget gitu. Dan akhirnya terjadi masalah. Jadi nantilah kita bisik-bisik kalau mau tahu alma mater gue apa gitu. Tapi kalau kalian ketemu alma mater saya terus nyebut nama George Ferry, ya I am a legend di situ gitu. Karena satu selesai dengan baik, saya juga lulusan untuk Ibrani Yunani saya juga bagus gitu ya. Dan untuk baptisan juga cukup banyak, dan satu-satunya mahasiswa yang pernah mau bakar ruangan rektor, terus dan satu hari itu si yang anak baru nih, akhirnya gue ribut sama dia, saya sayat black dia tuh dari leher sini sampai ke sini, jadi 30-an jahitan. Ya.
Dan itu kejadiannya malam. Gue tinggalin dia. Gue pulang, jadi besok paginya kuliah. Pas mau kuliah lagi, udah ditungguin sama tentara, sama polisi. Jadi rupanya keluarganya punya backingan di daerah Magelang lah. Gitu. Nah, saya kuliah di Jogja. Ya. Ditungguin, pokoknya udahlah jadi agak chaos lah. Dan mereka tapi mundur, karena kalau ngomong backingan, kelar juga mereka sama saya waktu itu. Udah mundur, saya bilang ke orang tuanya, udahlah Pak, anak lu laki, gue laki. Gue tunggu aja dia sembuh, kita fight lagi ulang. Gitu. Ngapain juga pakai si ini si itu, kelamaan gitu. Nah, berapa hari kemudian ada beberapa mahasiswa kakak kelas. Kalau di sekolah teologi itu kakak kelas belum tentu kakak ya. Beda. Kalau lu sekolah teknik, kedokteran, itu senior benar-benar senior. Kalau teologi enggak, banyak orang yang udah jalanin hidupnya dulu baru ke sekolah teologi. Jadi bisa kakak kelas tuh umurnya 21, kita aja 30 gitu. Ya. Nah, mereka main nih ke rumah. Jadi saya ada rumah waktu itu di sana. Main ngobrol, cerita tentang kejadian itu dan lain sebagainya, dan mau pulang mereka ajak doa. Doa, nyanyi satu lagu, habis itu gue gak sadar gitu kan. Sadar-sadar tuh jam 11 malam kali. Jadi mereka doain gue dari jam 6 sore gitu. Judulnya katanya pelepasan gitu. Karena memang saya dulu sangat senang gitu dengan ngisi ini, ngisi itu, dengan kuasa kegelapan karena faktor pekerjaannya. Dari sana sebetulnya mulai terjadi perubahan terjadi. Gitu. Yang tadinya saya duduk dengerin firman, diajar di kampus, kagak ngerti gue nih ngomong apa gitu. Itu kayak selubung dibukakan gitu. Dan akhirnya berjalan sampai hari ini. Ya, 99 saya tinggalin Jogja dan kembali ke kota di mana saya dilahirkan. Saya orang Batak tapi gue pribumi ya di sini. Karena gue lahir di Karolus. Gue gede di Pejompongan. Jadi gue juga bingung, gue Batak apa Betawi nih. Ya. Ya itu, mungkin kalau dari perjalanan saya bisa bilang gini. Jangan takut kalau ada orang yang bilang, lu jangan jadiin Tuhan tempat pelarian. Hari ini saya mau bilang Tuhan tempat pelarian yang terbaik. Kau mau lari kemana lagi? Yes. Benar. Ya, that's it lah, si botak ini begitulah kisahnya. Berarti punya komunitas yang benar itu penting sekali ya Pastor ya. Penting sebelum kamu sampai nggak bisa punya komunitas lagi. Sampai kamu nggak punya. Iya, tunggu kalian gak punya teman terus kan baru akhirnya cari kita. Kasar gitu. Mending gitu. Iya. Nih kalau boleh tanya nih pengurus-pengurus yang ibadah umum. Di ibadah umum biasanya nih kalau di Jakarta, jumlah populasi jemaat yang hadir dan jumlah komsel itu jomplang. Iya. Karena makin tua, kadang makin individual kan. Nah mumpung masih pada muda, lu bisa berkomunitas, jangan ditunda. Betul. Karena saya bilang tadi, akan ada masanya tuh. Lu akan ketemu generasi lu tiba-tiba pada individual karena ngurus rumah tangganya sendiri. Ini ya. Kalau sekarang kan berkomunitas aman kan. Cuman paling sibuk sekolah kan, kerja, kuliah gitu ya. Gitu. Oke. Benar. Luar biasa sekali. Keren banget. Ini saya ada lanjut Pastor. Aduh ini masih shock saya dengan Pastor. Maksudnya masih kayak wow luar biasa sekali Pastor perjalanan hidupnya gitu loh. Maksudnya kayak saya mah ya biasa aja Pastor. Ini Pastor lanjutin ada pertanyaan lagi nih. Ini menarik nih. Kalau hanya ada satu Tuhan, mengapa ada banyak agama di luar? Dan setiap agama tersebut punya cara pertobatannya masing-masing. Misalnya sedekah, berbuat baik, dan lain-lain. Apakah berdosa kalau kita nggak perlu beragama? Cukup bertuhan saja. Toh agama tidak bisa menyelamatkan kita, cuma Tuhan yang menyelamatkan. Nah lo. Cila sok agnostik nih ya. Sok agnostik. Anak sekarang sok agnostik gitu kan. Ya. Oke, kekristenan bukan agama. Tetapi di negara ini Kristen masuk dalam kategori agama. Kenapa saya katakan begitu? Definisi agama adalah upaya manusia mencapai Tuhan. Upaya manusia mencapai Tuhan. Oke. Berbeda dengan Yesus yang kita sembah. Dari sorga turun ke bumi untuk menyelamatkan. Wow. Sesederhana itu sih kalau mau dibukain. Ya. Berarti Tuhan yang turun untuk menjemput kita, bukan kita yang kayak berupaya untuk ke Tuhan.
Wow. That's the Christian. Dan kayaknya kalau kita yang gapai Tuhan itu kayaknya agak nggak sanggup nggak ya? Iya. Dengan kuasa, Capek, nggak iya, dapet men, nggak iya, nggak dapet, akan dapat. nggak dapet. Yes. Makanya dia yang inisiatif, itulah kasih karunia kan. Hmm. Gitu. Merinding kan? Saya udah merinding dari tadi nih. Ini kalau 3 dapat piring harusnya nih. Udah 3 kali. Luar biasa sekali loh. Udah ada pertanyaan lagi nggak di situ? Ini udah dilipat. Ini udah dilipat. Udah habis. Ya habis. Ini saya masih ada pertanyaan nih. Ini waktu masih ada nggak sih? Ya waktu gimana nih guys? Ada timekeeper nggak? Ini kita Masih bisa berapa pertanyaan lagi? Masih bisa ya, lanjut ya. Ini ada yang lucu nih, Pastor. Nggak ada yang jawab di belakang. Ada itu udah di oke-oke. Ada ya? Oh ya, sip. Oh ya, ya. Ini, aduh, ini. Apa bukti dari seseorang yang sudah mengalami pertobatan? Agak lucu. Doyan amat ngurusin orang. Ini buat yang kayak Iya. ini kok sebelah nih Iya. kayak udah Gak apa-apa juga sih. Iya Ya. loh. Iya. Iya. Saya nggak boleh abstrak nih ngejawabnya. Soalnya nggak boleh abstrak nih. Gitu. Nanti absurd jadinya. Gitu, kalau abstrak. Pastinya orang tersebut makin nggak peduli dengan perasaannya, lebih peduli pada perasaan Tuhan. Kenapa seseorang hidup dalam pertobatan? Karena orang itu sudah memutuskan untuk persembahkan hidupnya kepada Tuhan. Ada praktek melayani, dan ingat melayani adalah melayani perasaannya Tuhan. Nih buat semua nih yang ambil bagian di sini tadi, bantu di dancer segala macam. Kalian kan bukan sekedar perform. Ya, kalian lakukan itu buat nyenengin hatinya Tuhan kan. Ambience kebangun di tengah ibadah kita. Ya. Nah, kalian di depan tuh, lu dipantau lu sama jemaat. Dipantau. Di jalan gitu ada lu, dia, mereka akan lihat. Gitu. Apa yang kamu bikin, seperti apa kamu ngomong, itu dipantau. Lumayan capek sebetulnya. Tapi kalau lu mau nyenengin hatinya Tuhan, kamu kan nggak perlu jaga image kan. Yes. Karena kan secara natural kamu lakukan apa yang benar. Karena kamu mau senangkan dia. Mau lihat bukti pertobatan lagi dalam komunitas ketika dia bersinggungan satu dengan yang lain. Ada hal-hal yang dia crash. Lihat deh bagaimana cara dia menyelesaikan masalahnya. Di situ kelihatan kok pertobatannya. Bukan tentang menang atau kalah. Dia akan menyikapi dengan cara apapun yang penting Tuhan disenangkan. Ya. Jadi kalau ini kan soalnya mengacu kepada ukurannya apa nih, gitu kan ya? Benar. Ukurannya adalah makin seneng nggak dia bikin Tuhan seneng. Ya. Harusnya dia makin seneng bikin Tuhan seneng. Saya selalu ada peluang kok. Orang, gue ini dulu temperatur banget. Temperatur gue tuh udah mobil klasik gitu. Temperamen banget gitu loh, yang aduh, ada yang bilang wah faktor roh bela diri, ya whatever lah. Ya saya emang belajar banyak, saya mengajar juga, tapi memang iblis tuh nggak pernah lupa sama teman lama ya. Gitu. Jadi ada aja gitu yang di jalan kadang ngapa sih gitu. Kadang diem gitu. Nggak hanya di jalan loh. Kadang saya di pertemuan sinode sesama pendeta juga banyak loh yang ngocol loh. Panas. Gitu. Ya, kadang ini gue baptis ulang apa gimana gitu. Ya. Itu tapi diperhadapkan oleh iblis di hadapan kita. Gitu. Tapi kenapa saya nggak ambil keputusan yang salah? Karena memang fokus saya, ya udah deh Tuhan. Kalau emang gue mesti direndahin, gue senang aja bikin Tuhan senang. Gitu. Fokusnya di Tuhan ya, Pastor. Fokusnya di siapa yang lo mau senengin. Itu. Ya. Itu. Luar biasa sekali. Oh, ada pertanyaan lagi. Ini ada 2 pertanyaan, cuma yang pertama ini udah kejawab sih harusnya, yang tobat kumat lagi. Ya. Nah, ini udah kita lewatin aja yang ini nih. Nah, mengapa semua dosa sama? Tidak ada dosa kecil dan dosa besar. Lalu apa bedanya dengan orang yang melakukan kriminal? Jadi ya saya juga nggak bisa nimbang ya dosa besar dan dosa kecil itu. Dosanya dosa. Tapi lalu apa bedanya dengan orang yang melakukan kriminal? Itu Pastor. Nggak ada bedanya tampilannya doang.
Makanya kalau tadi kayak kalian yang anak-anak muda dengerin saya punya draft sedikit tentang kesaksian. Terus kalian bilang, gila gue gak ada apa-apanya sama si pastor nih. Dia parah banget ya. Nah balik lagi. Kan gak ada dosa kecil dosa besar kan? Yes. Sama. Iya. Gue tikam orang lu lihat bokep sama. Ya. Sama. Iya. Jadi nggak, karena kadang banyak orang jualan kesaksian ya. Mm. Gue parah nih gitu kan, karena gue parah ya diundang mana-mana. Ih bego banget gitu. Emang kagak ada klasifikasinya besar apa kecil. Pokoknya lu bikin sesuatu yang bikin lu jadi bermasalah sama Tuhan. That's yang namanya dosa. Udah. Titik. Gitu. Udah kejawab ya? Udah kejawab, Ya. udah kejawab. Mungkin yang punya pertanyaan masih bingung. Ini ada pertanyaan lagi, Pastor. Kalau Tuhan Maha Pengampun dan manusia selama hidup pasti berbuat salah atau berbuat dosa, apakah kita masih perlu bertobat? Tuhan kan udah Maha Pengampun nih, terus ya Tuhan ya udah Tuhan bakal maafin terus kan, Pastor. Nah, terus kita juga selama hidup juga bisa berbuat dosa gitu loh. Nah, terus kita juga terus ya kalau emang kayak gitu ya ngapain kita bertobat? Toh Tuhan bakal ngampunin juga. Pertanyaannya gitu. Iya, banyak sih memang pertanyaan-pertanyaan dalam urusan bertobat dan pertobatan yang akhirnya ranahnya adalah transaksional ya. Ditebusnya besok. Iya, transaksional gitu. Padahal seseorang bertobat itu kan karena sebuah kesadaran. Dia sadar bahwa gue nggak bisa nih hidup tanpa Tuhan nih. Kacau nih. Ya, ini udah babak belur nih. Udah, gue tahu ini salah. Gue mau berhenti dari ini. Tapi bukan karena kegap ya. Karena kesadaran dan pemahaman gitu. Dan akhirnya memilih untuk oke, saya mau beri hidup saya. Udahlah, mulailah kan dari bertobat, berhenti bikin yang salah, beri diri dibaptis, lalu kemudian hidup dalam kebenaran. Ini yang disebut pertobatan kan. Yes. Gitu. Dalam perjalanan hidup dalam pertobatan, harusnya nggak ada topik yang tadi. Ya gampang dong, tobat aja lagi. Kan Tuhan Maha Pengampun. Ya. Enggak, lu belum tobat kalau siklus lu gitu. Iya. Orang yang bertobat siklusnya nggak gitu. Berarti basically ya dia belum bertobat. Belum, karena dia masih hidup buat dirinya sendiri kok. Dia masih punya point of view, perspektifnya dia masih oh yaudah gue ngelakuin ini, tapi Tuhan juga maafin. Itu berarti masih belum bertobat ya, Pastor. Hitungannya. Iya, karena orang yang hidup dalam pertobatan kan karena dia merespon kasihnya Tuhan kan. Karena dia ngerespon kasihnya Tuhan, nggak mungkin siklusnya muter-muter terus di situ. Iya. Anggapannya stepnya ya stuck di situ aja stepnya, belum sampai naik lagi. Iya. Oh, Tuhan memang nggak kekurangan kasih buat orang ini. Tapi doi agak sakit jiwa sih. Gitu. Karena ada di circle yang gitu. Itu lagi. Akhirnya hitungannya jadi kayak Taurat. Aduh, gue gagal nih buat hidup bener. Gagal gue. Besok lagi gue gagal. Enggak, ini bukan tentang lu hidup bener. Ini tentang lu ngerespon kasihnya dia. Kalau lu merespon kasih Allah dalam hidup lu nggak akan main di siklus itu. Bisa nggak sih biasa bikin salah? Bisa. Gitu. Tapi bukan sesuatu yang jadi doyan. Ya. Bukan jadi doyan. Gitu. Bahkan galau bener tuh. Kalau sampai ini tadi duka cita menurut kehendak Allah kan gitu. Jangan, belum kejadian dia udah galau tuh. Wah ini kacau nih. Wah ini. Ya, alertnya tuh ada karena memang hitungannya bukan salah bener. Udah bukan itu. Udah ke gue gak mau Tuhan sedih nih. Ya, gue gak mau Tuhan kecewa. Ya. Nah ke sana. Perspektifnya harus di situ ya. Harusnya di situ. Gitu. Karena kalau cuma tobat-tobat sekedar menahan lakukan apa yang salah capek. Capek banget. Ya. Capek. Benar. Luar biasa sekali, Pastor. Dikotakin lagi sih kalau kayak gitu. Iya. Dikotakin lagi. Benar banget. Oke, untuk selanjutnya nih, Pastor. Ini gimana? Kita mau tutup atau satu pertanyaan lagi? Kayaknya udah Udah pada tegang semua Udah ya waktu. guys. Ya. Ini Belum sudah pada makan, kan? sudah pada lapar nih, Pastor, sepertinya nih, belum pada makan. Belum ada makan kan? Oke, Pastor, untuk menutup topik kita hari ini, Pastor, boleh nggak, Pastor, kasih ke kita 1 atau 2 kalimat untuk teman-teman
yang merasa dirinya tuh belum layak tuh pastor untuk kayak pertobatan tuh kayak gue udah terlalu berdosa. Saya sudah terlalu berdosa untuk bertobat. Nah itu mereka tuh kayak mungkin pastor ada nggak kalimat-kalimat untuk mereka yang merasa seperti itu? Nggak ada ukuran layak dalam mengikuti Yesus. Wow. Yang ada adalah ukuran tahu diri bahwa kita nggak bisa hidup tanpa Dia, bahwa hidup kita bukan tentang kita tapi tentang Dia, bahwa hidup kita bukan milik kita tapi milik Dia. That's it. Nggak bisa sekali. Oke, kalau gitu sekian perbincangan kita pada hari ini.